warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayuri Vitasari dengan NIM 190110110555 akan mempresentasikan proposal dengan judul Hypothetical Learning Trajectory Materi Aritmatika Sosial untuk mengembangkan kemampuan literasi matematis. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Simon, 1995, lintasan belajar hipotesis memungkinkan guru untuk membuat desain pembelajaran tertentu sehingga guru dapat memperkirakan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengembangkan rencana pembelajaran dalam setiap kasus untuk menanggapi ide-ide siswa. Clemens dan Sarama berpendapat bahwa lintasan belajar matematika adalah gambaran pemikiran dan pembelajaran anak dalam bidang matematika tertentu dan memprediksi lintasan belajar melalui serangkaian tugas pengajaran yang dirancang. Menurut Darrow, 3 komponen utama lintasan belajar meliputi tugas-tugas yang diyakini menyebabkan psikologi siswa, yang disebut tanggapan siswa sesuai dengan tingkat perkembangan pemikiran siswa, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Para peneliti melakukan penelitian teoritis, observasi, dan eksperimen di bawah bimbingan instruktur mereka dan merancang serangkaian kegiatan pembelajaran matematika yang disebut lintasan pembelajaran hipotesis. Kegiatan pembelajaran matematika yang dirancang untuk siswa menggunakan keterampilan logika dan penalaran memecahkan masalah matematika. Smita Jeng mengungkapkan bahwa selalu ada cara untuk memecahkan setiap masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Debdignas tahun 2006 mengemukakan bahwa standar isi pembelajaran matematika bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa dapat memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, pemecahan masalah, argumentasi, dan menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah kemampuan literasi matematika, seperti yang dikatakan oleh Jayanti. Kemampuan literasi adalah kemampuan menalar, berpendapat, dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata untuk mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, keterampilan literasi sangat diperlukan bagi setiap orang, karena dengan keterampilan literasi, orang dapat menggunakan pengetahuan dasar matematika untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Fokus penelitian. Yang pertama, pokok bahasan adalah materi aritmatika sosial untuk SMP kelas 7 semester 2. Materi ini dipilih karena selama proses pembelajaran, siswa dapat mengembangkan kemampuan literasi matematis seperti merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, penalaran secara matematis, dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Yang kedua,
Implementasi strategis pembelajaran hypothetical learning trajectory ditekankan pada upaya meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Yang ketiga, komponen yang akan dikembangkan dideskripsikan dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa adalah matematisasi, menyajikan kembali, menalar, dan memberi alasan, dan menggunakan strategi pemecahan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana implementasi strategi pembelajaran berbasis hypothetical learning trajectory untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Kedua, bagaimana proses peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dalam strategi pembelajaran berbasis hypothetical learning trajectory. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tentang literasi matematis dan hypothetical learning trajectory matematika siswa pada materi aritmatika sosial. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Yang pertama untuk siswa, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengatasi tingkat kemampuan literasi matematis siswa. Yang kedua, untuk guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi guru yang dapat membantu guru mengenai cara merancang pembelajaran, bagaimana mengajar siswa agar mudah dipahami. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada guru tentang pentingnya kemampuan literasi matematis siswa. Yang ketiga, untuk sekolah, penelitian ini memberikan masukan dan sumbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu matematika. Yang keempat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai bagaimana merancang dan membuat pembelajaran yang berlandaskan pada alur pemikiran setiap siswa, sehingga pembelajaran efektif dapat terwujud dan mengarah sesuai kebutuhan siswa. Bab 2 yaitu kajian teoretis. Pertama, konsep pengembangan. Pengembangan soal matematika. Pengembangan soal matematika adalah suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan, dan memvalidasi soal yang berkenan dengan bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Desain soal tes literasi matematika dalam kisah. Soal-soal disusun dalam berbagai format. Ada soal yang menuntut siswa untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan kata-kata mereka sendiri. Pada beberapa soal, siswa diminta untuk menuliskan proses perhitungan sehingga dapat diketahui metode dan proses berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan. Ada juga soal yang menuntut siswa untuk menjelaskan lebih jauh lagi apa yang menjadi jawaban mereka. Kemampuan literasi matematis. Definisinya yaitu literasi matematis merupakan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan nyata, dikemukakan oleh Stanzik. Brewer tahun 2012 juga mengatakan bahwa literasi matematis adalah pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas berpikir matematis siswa. Kemampuan ini juga berfokus kepada kemampuan peserta didik dalam menganalisa, memberikan alasan, dan menyampaikan ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasi masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi. Indikator kemampuan literasi matematis. Indikator pencapaian siswa yang literate yaitu merumuskan masalah atau memahami konsep, 2. Menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, 3. Menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks, 4. Memecahkan masalah, 5. Mengomunikasikannya ke dalam bahasa matematis, 6. Menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis.
Pertama ada faktor internal, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan numerik, kemampuan verbal. Faktor eksternalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan media massa, lingkungan sosial. Learning trajectory. Istilah learning trajectory mulai diperkenalkan oleh Martin Simon pada tahun 1995 dalam jurnalnya yang berjudul Reconstructing Mathematics Pedagogy from Constructivist Perspective. Jurnal tersebut berisi tentang perlakuan yang ia berikan atas permasalahan, kemudian mencoba untuk mendeskripsikannya. Simon berfokus pada bagaimana guru mengajar jika guru tersebut tidak mengetahui bagaimana pola pikir siswa dalam memahami konsep. Dalam penelitiannya, Simon menyusun dugaan-dugaan proses pembelajaran atau aktivitas yang akan dilakukan siswa dalam memahami suatu konsep ataupun menyelesaikan masalah. Hal tersebut memunculkan istilah baru, yakni Hypothetical Learning Trajectory atau HLT. Menurut Hadi, Hypothetical Learning Trajectory atau alur belajar hipotetik adalah dugaan seorang peneliti mengenai kemungkinan alur belajar yang terjadi di kelas pada saat merancang pembelajaran. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan materi soal yang valid dan praktis berbasis literasi matematis siswa SMP kelas 7 pada materi aritmatika sosial. Prosedur pengembangan instrumen. Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada prosedur pengembangan instrumen yang dikemukakan oleh Jemari Mardapi. Teknik tersebut terdiri dari 9 langkah, yaitu yang pertama menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba soal tes, menganalisis butir tes, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, menafsirkan hasil tes. Metode pengujian instrumen. Yang pertama yaitu ada uji validitas instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto, validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Pengujian validitas instrumen dimaksudkan untuk mendapatkan alat ukur yang sahih dan terpercaya. Uji reliabilitas instrumen. Menurut Suharsimi Arikunto, reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas instrumen merupakan syarat pengujian validitas instrumen, karena itu instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tapi pengujian reliabilitas seluruh instrumen perlu dilakukan. Karakteristik responden dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek pertama adalah validator, yakni terdiri dari 2 orang ahli materi dan 2 orang guru matematika untuk menilai hasil produk. Subjek kedua adalah siswa, kelas 8B, SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 34 siswa untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan LKS Matematika berbasis soal PISA. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Hal ini dilakukan karena peneliti memilih sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran dan sampel siswa yang terpilih untuk diteliti adalah siswa kelas 7 sebagai kelas eksperimen dan kelas 7C sebagai kelas kontrol. Pembagian kelas di sekolah tersebut berdasarkan tingkatan kemampuan kognitif siswa dan berdasarkan informasi dari guru, kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang hampir sama.
Definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual yaitu literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks masalah kehidupan sehari-hari secara efisien. Definisi operasional literasi dalam konteks matematika adalah kekuatan untuk menggunakan pemikiran matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari agar lebih siap menjalani tantangan hidup. Kisi-kisi instrumen. Yang pertama yaitu siswa dapat menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan soal dan menyelesaikan masalah yang kontekstual. Yang kedua, siswa dapat menginterpretasikan masalah dan menyelesaikannya. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik dalam penyelesaian soal dan mampu memilih strategi dalam menyelesaikan masalah. 4. Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dan dapat memilih serta mengintegrasikan representasi yang berbeda kemudian menghubungkan suatu masalah dengan kehidupan sehari-hari. 5. Siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks serta dapat menyelesaikan permasalahan yang rumit. 6. Siswa menggunakan penalaran dalam penyelesaian suatu permasalahan matematis, membuat generalisasi, merumuskan, kemudian komunikasikan seluruh hasil temuannya. Pengembangan instrumen. Bahan ajar dalam penelitian ini dalam bahan ajar yang telah disusun dan dirancang untuk menunjang pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah. Bahan ajar disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di lapangan. Isi bahan ajar memuat materi aritmatika semester 7, kelas 7, semester genap untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.